Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari Aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, Aku dari atas. Kamu dari dunia ini, Aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi Aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa Akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi Aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus Aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa Akulah Dia, dan bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi Aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus Aku menyertai Aku. Ia tidak membiarkan Aku sendiri, sebab Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, pada hari Selasa pekan kelima Prapaskah ini, warta sabda Tuhan yang kita dengarkan mengajak kita untuk merenungkan wajah Allah yang berbelas kasih. Dalam bacaan pertama, kita mendengarkan bagaimana Allah berbelas kasih kepada bangsa Israel yang memberontak, yang melawan karya penyelamatan yang dirancang oleh Allah sendiri. Kesulitan yang dialami oleh bangsa Israel di padang gurun membuat mereka meragukan janji Allah yang disampaikan melalui Musa. Tetapi Allah menerima pertobatan mereka, dan oleh karena itu meminta Musa untuk membuat ular tembaga yang melaluinya orang-orang Israel yang telah memberontak Allah itu diselamatkan. "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Saudara dan saudari yang terkasih, ular tedung yang ditinggikan di padang gurun yang dibuat oleh Musa itu menjadi prototipe dari salib Kristus sendiri. Di kayu salib kita menemukan Yesus Tuhan yang merupakan perwujudan sempurna dari Allah yang berbelas kasih. Dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, kita mendengar bagaimana kepada orang banyak Yesus mengatakan siapa Dia dan apa yang akan terjadi padanya.
Ia mengatakan tentang kepergiannya, yakni bahwa ia harus mengalami salib. Ia akan wafat di kayu salib, dan melalui salib itu ia mewujudkan siapa dirinya, yakni ia yang senantiasa melakukan apa yang diajarkan Bapa kepadanya. Ia sungguh mewujudkan diri sebagai perwujudan Allah yang berbelas kasih, karena ia memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, untuk keselamatan kita semua. Saudara dan saudari yang terkasih, sebagai orang Kristiani kita bisa mengatakan bahwa salib adalah identitas kita. Kita mendapat kelahiran baru karena misteri salib. Kita dibaptis dalam sengsara dalam salib Kristus sendiri, dan kita diikut sertakan dalam kematian Kristus melalui pembaptisan kita. Ketika kita memandang salib, kita memandang Yesus yang merentangkan tangannya untuk keselamatan kita. Maka kita pun sebagai orang Kristen diundang bersama untuk menghidupi semangat salib itu yang menjadi identitas kita. Sebagaimana Kristus merentangkan tangannya di kayu salib, maka lengan setiap orang Kristen dipanggil untuk tetap terbuka, untuk merangkul siapa saja, untuk siap melakukan kebaikan bagi siapa saja. Dengan demikian kita menghidupi semangat salib, kita bersama dengan Kristus mewujudkan wajah kasih Allah yang penuh belas kasihan.